Selamat pagi saudara, Klik Indonesia Pagi TVRI kembali hadir menjumpai Anda. Hari ini Rabu 6 Agustus 2025 bersama saya Yudita Modip. Dan saudara, berikut kita ikuti topik utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Sebuah kapal cepat penyeberangan dan pasar Nusa Penida terbalik saat memasuki alur menuju Pelabuhan Sanur, Bali. 2 warga negara asing Cina tewas dan 1 orang masih dalam pencarian. Istana buka suara terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2025 yang diklaim mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 5,12%. Kita awali informasi pertama, saudara. Sebuah kapal penyeberangan dan pasar Nusa Penida terbalik saat memasuki alur menuju Pelabuhan Sanur, Bali pada Selasa sore. Dari 80 penumpang dan kru kapal, 2 wisatawan Cina dan 1 orang masih dalam pencarian. Kantor Basarnas Denpasar Bali menyebutkan Vesboat Dolphin 2 yang berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida menuju Pelabuhan Sanur tenggelam dan kandas di alur masuk pelabuhan pada Selasa sore. Menurut informasi, diperkirakan waktu kejadian kurang lebih pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kapal yang mengangkut wisatawan dan warga tersebut dihantam ombak dengan setinggi 2,5 hingga 4 meter. Vesboat tersebut membawa penumpang sekitar 80 orang yang terdiri dari 75 penumpang dan 5 orang ABK. Data terkini Basarnas Denpasar menyebutkan dari seluruh penumpang dan kru kapal, 2 orang wisatawan Cina dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang anak buah kapal masih dalam pencarian. Kepala Kantor Basarnas Bali, Inyoman Sidakaria menyatakan proses evakuasi kapal terkendala ombak yang cukup tinggi. Hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan perbaruan manifest penumpang. Dari posisi lokasi kejadian sekarang ini karena kapal masih posisi terbalik karena ada informasikan dari salah satu PUB atau ABK yang masih atau yang belum ditemukan ya, karena kapal yang terbalik apakah itu korban itu masih ada di dalam kapal ataukah sudah keluar. Nah, masih diupdate oleh dari pihak yang berwenang ya, ada PTU yang dari Sanur. Kita menggunakan balon sekarang ini dan juga menggunakan tali tros ya untuk membalikkan kapal yang sedang terbalik sekarang ini. Sementara itu sebanyak 15 korban langsung menjalani perawatan di Rumah Sakit Bali Bandara. Tim SAR gabungan dan warga berusaha membalikkan posisi kapal agar seperti semula dengan menggunakan tali dan pelampu. Saudara, kapal cepat Bali Dolphin Cruise 2 yang membawa 75 penumpang dan 5 awak kapal dari Pelabuhan Nusa Penida tenggelam sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia Tengah. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Benda menyatakan tenggelamnya kapal diakibatkan faktor alam. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Benoa, Aprianus Hengki menyatakan, tenggelamnya kapal cepat Bali Dolphin Cruise 2 terjadi karena faktor alam. Dalam perjalanan kapal tersebut membawa 75 orang penumpang dan 5 awak kapal yang berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida, lalu tenggelam sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan penelusuran di lapangan dan kronologis, kapal terhantam ombak dan langsung tenggelam. Kepala KSOP Kelas 2 Benoa juga menjelaskan, kapal cepat itu sendiri berangkat dari Pelabuhan Nusa Penida pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Lalu tiba di buoy navigasi berwarna hijau merah, alur masuk Pelabuhan Sanur pukul 15.10 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya tenggelam pada pukul 15:15 waktu Indonesia Tengah. KSOP Kelas 2 Benoa juga menyebutkan Dolphin Cruise 2 berlayar sesuai jumlah kapasitas penumpang, sehingga tidak ada unsur kapasitas berlebih. Hingga saat ini berbagai elemen termasuk masyarakat sedang melakukan proses evakuasi kapal untuk mencoba mencari korban lain di bangkai kapal.
Dari total 80 orang di dalam kapal, terdata sebanyak 73 orang warga negara asing, 2 orang warga negara Indonesia, dan 5 awak kapal. Dengan kondisi saat ini sebanyak 77 orang selamat, 2 penumpang warga negara Cina meninggal dunia, dan 1 awak kapal bernama Kadek Adi berusia 23 tahun masih dalam pencarian. Saudara, Barreskrim Polri menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus beras tidak sesuai mutu dan takaran pada PT Padi Indonesia Maju. Ketiga tersangka merupakan bos perusahaan yang memproduksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar dan takaran. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Asegaf mengatakan telah memeriksa 24 saksi sebelum gelar perkara. Barreskrim Polri lalu menetapkan 3 orang tersangka setelah dilakukan gelar perkara pada Senin 4 Agustus 2025. Ketiga tersangka yakni Presiden Direktur PT PIM berinisial S, Kepala Pabrik PT PIM berinisial AI, dan Kepala Quality Control berinisial DO. Modus ketiga tersangka adalah memproduksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu dan takaran. Produksi beras premium dengan merek Sania, Sofia, Fortune, Sip dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg dicampur dengan beras patah yang tidak masuk dalam standar mutu beras premium. Alat bukti yang cukup untuk menentukan 3 orang tersangka sesuai dengan peran dan perbuatan yang dilakukan, yaitu 1. Saudara S selaku Presdir PT PIM, 2. Saudara AI selaku Kepala Pabrik PT PIM, 3. Saudara DO selaku Kepala Quality Control PT PIM. Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helvi Asegaf mengatakan dari hasil penyidikan, Satgas Pangan Polri menyita sejumlah alat bukti, yakni beras berbagai merek dan kemasan sebanyak 13.740 karung. Ketiga tersangka telah diperiksa pada 4 Agustus 2025, namun ketiganya tidak ditahan karena dinilai kooperatif selama proses penyelidikan dan penyidikan. Saudara, Satgas Pangan Polri menyita barang bukti 58,9 ton beras hingga mesin produksi dari PT Padi Indonesia Maju, anak perusahaan Wilmar Group, dalam kasus beras oplosan. Polisi juga telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam beras oplosan. Merek Sania. Sejumlah barang bukti dalam kasus beras oplosan dengan 3 orang tersangka dari PT Padi Indonesia Maju, PIM, diperlihatkan saat konferensi pers digelar di Mabes Polri, Jakarta. Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helvi Asegaf menyatakan total jumlah beras yang berhasil disita penyidik mencapai 13.740 karung beras premium merek Sania, Fortune, Sofia, dan SIIP dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg. Penyidik juga menyita beras patah besar sebanyak 53,15 ton dalam kemasan karung serta beras patah kecil sebanyak 5,75 ton dalam kemasan karung. Selain beras, penyidik menyita dokumen legalitas dan sertifikat penunjang, meliputi dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, sertifikat merek, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara. Penyidik juga melakukan pengujian terhadap 4 merek produk beras PT PIM di Laboratorium Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian, Kementerian Pertanian. Hasilnya komposisi dalam beras tidak sesuai standar mutu dan takaran. Satgas Pangan Polri juga menyita 1 set mesin produksi beras. Dalam kasus ini, Satgas Pangan Polri telah menetapkan 3 bos PT PIM sebagai tersangka, yakni Presiden Direktur PT PIM, Kepala Pabrik, dan Kepala Quality Control PT PIM. Modus para tersangka adalah memproduksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu dan takaran. Para tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah karena diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan TPPU. Saudara, pemerintah Kota Pontianak bersama Satgas Pangan terus melakukan pemantauan terhadap distribusi beras. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden RI dan Menteri Perdagangan untuk memastikan hak konsumen terpenuhi.
Monitoring distribusi beras dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari unsur Pemkot Pontianak, TNI, Polri, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Hasil pemeriksaan menunjukkan hampir 100% sampel yang diuji. Takarannya sudah sesuai standar dan masyarakat menerima beras sesuai jenis dan takarannya. PLT Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Muhammad Yamin menegaskan pentingnya kepatuhan distributor terhadap ketentuan yang berlaku. Jika masyarakat menemukan indikasi kecurangan, laporan dapat disampaikan langsung ke pemerintah kota, kepolisian, atau Satgas Pangan. Selain itu, Pemkot Pontianak telah membentuk tim pengendali inflasi bersama pemerintah Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Tim ini akan mengawasi distribusi pangan secara lintas wilayah. Supaya semua distributor beras ini menimbang sesuai dengan takaran yang benar. Alhamdulillah pada pagi ini kami sudah mengecek hampir 100% sampel yang kita cek itu melebihi daripada timbangan yang seharusnya. Kalaupun ada kekurangan yang sisa itu hanya sisa stok yang sudah diorder sebelumnya, betul Pak Tri. Nah, jadi kita berharap masyarakat Pontianak bisa mendapatkan jumlah timbangan yang benar, beras yang sesuai dengan ada yang tertera di situ. Kalau itu medium, kalau itu premium. PLT Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Muhammad Yamin memastikan monitoring akan terus dilakukan secara rutin. Upaya ini demi memastikan distribusi pangan tetap aman dan terkendali. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan abolisi hanya untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Mensesnek memastikan proses hukum kasus impor gula tetap berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan proses hukum kasus korupsi impor gula untuk para terdakwa selain mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong tetap berjalan. Mensesnek menegaskan abolisi tidak diberikan terhadap kasus importasi gula, melainkan bersifat subjektif kepada Tom Lembong. Sebelumnya, Tom bebas dari Lapas Cipinang, Jakarta pada Jumat 1 Agustus 2025. Pemerintah dan DPR RI mengumumkan abolisi untuk Tom Lembong pada Kamis 31 Juli 2025. Serahkan ke Kementerian Hukum lah untuk mengkaji kalau memang ada permohonan. Belum. Tapi artinya kasusnya masih jalan, masih yang selain Tom Lembong ini? Tuh iya dong. Kasusnya masih jalan. Berarti abolisi itu bukannya peristiwa itunya nggak ada, Mas? Hanya untuk Tom Lembong, hanya begitu. Orang itu ya, Mas. Hanya untuk beliau. Jadi untuk para terdakwa lainnya enggak proses hukum? Ya proses hukum yang lain tetap jalan. Berjalan ya proses hukum untuk tersangka yang lain. Oh iya. Terdakwa. Tapi kasusnya kan sama Mas, yang satu diabolisi, sisanya enggak, itu gimana? Satunya diabolisi, yang lainnya enggak. Iya, tapi kan satu kesatuan kasusnya Mas. Ya kan memang abolisinya ini kepada beliau. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan pemberian abolisi terhadap Tom Lembong tidak menghapus kronologi pidana dalam kasus importasi gula. Kasus korupsi tersebut tetap ada. Kejagung telah menetapkan 9 tersangka dari perusahaan swasta yang ditunjuk sebagai tempat pengolahan gula kristal mentah menjadi gula kristal putih oleh Kemendak. Kemudian ada 3 tersangka lainnya yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk mengganggu penanganan perkara korupsi impor gula. Saudara, 4 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sintetis di tengah lingkungan warga di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang viral di sosial media diamankan pihak kepolisian. Dari keempat terduga pelaku yang merupakan asli orang setempat ini, 1 diantaranya dinyatakan positif saat dilakukan tes urin. Inilah video yang viral di sosial media saat memperlihatkan sejumlah orang diduga telah menyalahgunakan narkotika di lingkungan warga di Jalan BRI Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang yang diduga kuat tengah asik mengkonsumsi narkotika jenis sintetis di sebuah warung kosong yang juga dekat dengan tempat pendidikan STMIK Jakarta. Mendapati laporan warga yang dimana ada sejumlah orang yang diduga menyalahgunakan narkotika secara terang-terangan dan bikin resah, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi. Dari hasil pengecekan di lokasi, sedikitnya 4 orang terduga pelaku yang merupakan asli warga setempat diamankan pihak kepolisian Resort Jakarta Selatan.
Dari keempat orang tersebut, satu diantaranya dinyatakan positif saat dilakukan pengecekan urin. Kita mengamankan, ya ada 4 orang kita amankan. Hasil daripada itu kita cek, hasil daripada urin positif. 1 orang, yang 3 orang dia mengaku bahwa dia menggunakan. Dan untuk tindak lanjut, untuk anggota sendiri nanti setiap hari mengadakan patroli ke sana. Setiap hari, ya, kemudian himbauan-himbauan tentang bahaya narkoba. Selanjutnya polisi masih mendalami terkait viralnya penyalahgunaan narkotika di tempat umum ini. Dari Jakarta Selatan, Faisal Reja melaporkan. Saudara, Istana buka suara terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2025 yang diklaim mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 5,12%. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menilai tidak ada yang janggal dalam hitungan Badan Pusat Statistik atau BPS sebab seluruh komponen sudah diperhitungkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara soal capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membuat terkejut banyak pihak. Mensesnek mengaku pertumbuhan ekonomi dihitung Badan Pusat Statistik atau BPS berdasarkan gabungan beberapa komponen yang berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi nasional seperti belanja rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi. Prasetyo Hadi menilai tidak ada yang janggal dengan hitungan BPS, sebab seluruh komponen sudah diperhitungkan. Mensesnek mengatakan secara teknis pertumbuhan ekonomi menjadi domain BPS. Mensesnek menegaskan pemerintah hanya berperan menciptakan ekosistem yang memungkinkan seluruh komponen itu tumbuh dan tidak melakukan intervensi terhadap proses perhitungannya. Kalau menurut pendapat kami tentu semua faktor berpengaruh di situ, karena pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di situ ada belanja rumah tangga, kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Nah, tentunya kalau hari ini BPS secara resmi menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi kita, ya pastilah di situ berisi seluruh komponen tadi. Jadi, sebelumnya produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada kuartal kedua 2025 tercatat mencapai 5.947 triliun rupiah. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi secara tahunan berada di angka 5,12%. Sementara jika dilihat secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi juga cukup tinggi, yakni sebesar 4,4%. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS DKI Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18% pada triwulan 2 tahun 2025. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,12%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 9,90%. Disusul lapangan penyedia akomodasi dan makanan besar 9,97%, jasa lainnya 8,31%, serta jasa perusahaan 7,62%. Ekonomi DKI Jakarta triwulan kedua 2025 ini tumbuh sebesar 5,18%. Tumbuhan di Jakarta ini kalau tadi kita simak secara nasional tumbuh di 5,12% ya secara year on year. Sementara secara P2P untuk triwulan kedua 2025 ini tumbuh 1,60%. Pertumbuhan di sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan ditopang dengan jumlah penumpang angkutan darat dan angkutan penyeberangan yang meningkat. Demikian juga jumlah angkutan barang dan volume lalu lintas tol yang juga meningkat. Kemudian untuk sektor penyedia akomodasi dan makanan dan minuman didorong peningkatan tingkat penghuni kamar atau TPK, hotel, dan realisasi penerimaan pajak restoran. Selanjutnya pertumbuhan dari jasa lainnya, jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara yang meningkat.
Dari Jakarta, Yohanes Abimanyu melaporkan. Saudara, pemerintah akan menyiapkan penambahan kuota untuk masyarakat pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan penambahan ini disiapkan menyusul habisnya kuota untuk masyarakat pada peringatan momen bersejarah tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan menambah kuota undangan perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia mengakui bahwa kuota awal sebanyak 8.000 undangan telah terisi penuh karena tingginya lonjakan pendaftar dalam waktu singkat. Presiden Prabowo Subianto juga berharap perayaan HUT ke-80 RI kali ini lebih meriah dan merakyat. Ada kemungkinan ya rencana untuk kita mau menambahkan kuota sehingga kita akan memberi kesempatan kembali kepada masyarakat yang nanti belum termasuk yang kita nyatakan berhak mendapatkan undangan. Nah, kami nanti akan sedang memikirkan untuk menambahkan kuota yang kita buka kembali ke masyarakat. Mensesnek Prasetyo juga menjelaskan kuota undangan untuk masyarakat pada peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka akan terbagi menjadi 2 sesi. Masyarakat diminta untuk datang sesuai sesi dengan tepat waktu. Pada sesi pertama adalah upacara peringatan detik-detik proklamasi pada pagi hari, kemudian kedua dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih pada sore hari. Saudara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo siap melepas langsung karnaval atau pawai yang diadakan dalam acara Karnaval Kemerdekaan pada HUT RI tanggal 17 Agustus malam. Karnaval Kemerdekaan merupakan salah satu acara dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang telah dimulai sejak 1 Agustus 2025 sampai dengan 24 Agustus 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah akan menggelar karnaval atau pawai pada hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2025 malam hari. Rencananya, karnaval akan dilepas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Mensesnek belum merinci rute karnaval 17 Agustus yang dilaksanakan pada malam hari. Yang berikutnya juga barangkali kalau ada keunikan atau kekhususan, jadi direncanakan di malam harinya akan ada semacam karnaval pawai yang memang coba kita rancang itu dilaksanakan di malam hari. Mensesnek Prasetyo menilai Karnaval Kemerdekaan merupakan salah satu keunikan yang ditampilkan dalam perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit kayak banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Amin. Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin? Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka.
Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Variety show penuh warna menampilkan bintang tamu spesial, obrolan hangat dan ringan. Tak ketinggalan segmen serta games yang asik dan seru. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan, co-host Kicuy, Olivia, Fazo, dan DJ Nata Wijaya. Seblak Show setiap Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta publik tidak menjadikan fenomena robogan jarang beli atau rojali dan robogan hanya nanya atau rohada sebagai bahan lelucon. Mensesnek menilai fenomena rojali dan rohada menjadi pukulan bagi seluruh pihak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, fenomena rombongan jarang beli atau rojali dan rombongan hanya nanya atau rohana tidak dijadikan lelucon sebab menjadi peringatan bahwa masih banyak yang harus dibenahi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia mengakui tidak cukup senang dengan adanya istilah tersebut, sehingga munculnya istilah rojali dan rohana harus dijadikan peringatan bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat lebih optimal. Tergantung dari sudut pandang mana ya. Kan kalau sebuah perhitungan tingkat pertumbuhan sebagai sebuah negara itu kan secara menyeluruh, tidak bisa kemudian hanya dari satu kelompok masyarakat itu, bahwa masih ada kita mendapati saudara-saudara kita yang masih secara ekonomi berada di desil 1 maupun desil 2, yang secara ukuran istilah itu berada di garis miskin ekstrim, kemudian miskin dan seterusnya. Kemudian tadi muncul fenomena saudara-saudara kita yang yang kemampuan secara ekonominya sekarang masih terbatas dengan istilah-istilah. Saya sih terus terang tidak terlalu gembira dengan istilah itu. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI mengakui aktivitas pengunjung mal atau retail modern untuk belanja meredup. Sebagian besar hanya sekedar cuci mata dan bertanya. Saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendidasmen Abdul Mukti melarang siswa sekolah bermain game Roblox. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai semua yang dianggap tidak baik untuk generasi muda Indonesia itu dilarang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi polemik larangan game Roblox oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Ia menekankan bahwa perhatian pemerintah bukan semata pada gamenya, melainkan pada unsur negatif yang mungkin terkandung di dalamnya dan berdampak pada generasi muda. Mensesnek mencontohkan bahwa berbagai bentuk konten, baik dari game, siaran televisi, media sosial, hingga pemberitaan memang harus diawasi secara serius. Ia menilai konten-konten yang mengandung kekerasan atau kebencian bisa berdampak buruk dan menumbuhkan perilaku negatif di kalangan anak-anak. Tetapi kita perlu memahami sebagai sebuah bangsa bahwa ada tertentu yang memang harus kita pikirkan betul supaya tidak mempengaruhi generasi muda kita ke depan, kan begitu. Nah, misalnya unsur-unsur yang mengandung apapun itu bentuknya, mau games, mau siaran di televisi, mau pemberitaan, ya, mau melalui media mainstream maupun melalui media sosial. Memang ini menjadi keresahan kita bersama-sama bahwa konten-konten yang muncul di situ, ya, kita harus betul-betul
mencoba mengurangi hal-hal yang itu bisa menumbuhkan sesuatu yang kurang baik bagi yang. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan, negara ingin melindungi generasi muda Indonesia dari semua hal negatif, terutama di dunia digital. Bahkan, Kementerian Komdigi juga bisa menutup game atau konten lainnya yang dianggap bisa merusak mental generasi muda. Saudara Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pihak istana tidak mau dikaitkan dengan isu musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup Golkar. Mensesnek menegaskan pemerintah sedang fokus jalankan program untuk kesejahteraan rakyat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tidak mau pihak istana dikaitkan dengan isu musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup Golkar. Prasetyo Hadi menegaskan istana tidak melakukan intervensi atas dinamika di tubuh Golkar. Politikus Partai Gerindra ini meminta isu itu ditanyakan ke pengurus Partai Golkar. Mensesnek meminta semua dinamika partai politik tidak dikaitkan dengan pihak istana sebab pemerintah sedang fokus untuk menjalankan program-program Presiden Prabowo Subianto. Mensesnek mengaku belum semua program dijalankan secara merata. Tolong jangan segala sesuatu itu misalnya dikaitkan dengan istana ya. Bahwa Partai Golkar adalah salah satu partai koalisi utama dari pemerintah, iya. Nah, tapi kalaupun terjadi dinamika dan Ketua Umum Partai Golkar sudah menyampaikan bahwa isu tersebut juga tidak benar gitu. Nah, sehingga kalau pendapat kami dari pemerintah, marilah yang segala sesuatu itu jangan semua dikait-kaitkan dengan istana. Tidak ada itu. Dan sekali lagi konsentrasi kita tidak di situ. Gitu. Kita betul-betul sedang ingin. Sebelumnya Bahlil Lahadalia membantah isu Munaslup Golkar untuk menggantikan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil Lahadalia mengatakan isu tersebut tidak jelas sumbernya. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan program sekolah rakyat lahir dari semangat kemerdekaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang belum mendapat akses pendidikan yang layak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pentingnya program sekolah rakyat sebagai bagian dari perjuangan negara untuk memberikan keadilan dan kesempatan yang merata. Program sekolah rakyat lahir dari semangat kemerdekaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang belum mendapat akses pendidikan yang layak. Mensesnek menilai perjuangan mendirikan sekolah rakyat tidak dapat diukur secara sederhana. Meski jumlahnya masih terbatas, pemerintah terus mendorong agar lebih banyak anak-anak mendapatkan kesempatan belajar. Selama ini tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, akhirnya sekarang bisa mendapatkan pendidikan dan kita berharap masa depannya lebih baik, mengangkat harkat martabat keluarganya. Jadi karena itulah kami berjuang terus. Bapak Presiden mendorong kami untuk bekerja secepat-cepatnya karena ya itu sebuah kebanggaan bagi kita sebagai anak bangsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengunjungi salah satu sekolah rakyat pada akhir Agustus 2025. Namun, belum diketahui lokasi kunjungan Presiden. Mensesnek menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk membuka akses pendidikan. Saudara Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian Kepala Negara adalah cek kesehatan gratis, CKG,
yang baru saja diluncurkan secara nasional di sekolah-sekolah, rumah sakit baru di daerah terpencil, dan peningkatan fasilitas serta sumber daya manusia atau SDM kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, selain pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di wilayah-wilayah terpencil juga menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto. Dari total 32 rumah sakit yang direncanakan, 22 telah dilakukan peletakan batu pertama dan sisanya akan menyusul di paruh kedua tahun ini. Hal itu diungkapkan Menteri Kesehatan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 5 Agustus 2025. Menteri Kesehatan mengaku kepala negara ingin agar seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki fasilitas rumah sakit yang memadai. Presiden mendorong agar target awal ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh daerah. Presiden juga memberi arahan agar penugasan dokter dan penyediaan alat kesehatan berjalan beriringan. Bapak Presiden malah mengatakan kalau bisa ditambah, jangan 66. Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten kota semua rumah sakitnya bagus-bagus. Ya. Kemudian kita juga bicara mengenai rumah sakit ini, kalau udah ada alat-alatnya kan butuh SDM dan butuh pembiayaan. Dia juga menyampaikan bagaimana arahan supaya dokter-dokternya, dokter-dokter spesialisnya itu bisa dipercepat, kemudian mengenai pembiayaannya juga bisa dibuat lebih baik lagi. Gitu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan rencana peresmian 3 rumah sakit besar oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Ketiga rumah sakit tersebut berlokasi di Jayapura, Jakarta, dan Solo, serta menjadi bagian dari transformasi infrastruktur layanan kesehatan nasional. Saudara, Dinas Kesehatan PD terus menggencarkan cek kesehatan gratis bagi anak sekolah, di mana sebanyak 78.000 lebih siswa dari berbagai tingkatan menjadi target pemanfaatan program cek kesehatan gratis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Khairil Bashar dari PD Aceh. Selamat pagi Khairil, silakan dengan laporan Anda selengkapnya. Ya, selamat pagi Yunita dan juga saudara, dapat kami informasikan Dinas Kabupaten PD melalui Dinas Kesehatan PD terus memberikan pelayanan preventif bagi masyarakat khususnya bagi anak sekolah. Dinas Kesehatan PD menargetkan sebanyak 78.000 lebih anak-anak sekolah dari berbagai tingkatan agar bisa mendapatkan cek kesehatan secara gratis dari mulai terpadu hingga menyeluruh hingga akhir tahun 2025. Ya, program ini saudara sudah dimulai pada hari Senin tanggal 4 Agustus tahun 2025. Di Kabupaten PD sendiri, saudara, sudah ada 3 sekolah yang sudah melaksanakan cek kesehatan secara gratis. Yang pertama di SD Negeri 3 Sigli, SD Negeri Tengku di Laung, dan juga SMK Negeri Mane. Adapun saudara, jenis layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan tinggi dan berat badan, kemudian tekanan darah, kesehatan mata, kebersihan gigi dan mulut, serta deteksi dini anemia dan juga cek kesehatan lainnya. Selain itu, saudara, Dinas Kesehatan PD juga memberikan edukasi terkait dengan pola makan yang sehat, kebersihan diri, menjaga kesehatan mental bagi siswa dan juga guru. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PD Dr. Dewi Wijaya mengatakan bahwa pemeriksaan dini ini penting untuk mencegah masalah kesehatan untuk usia sekolah yang kerap tidak terdeteksi. Dr. Dwi juga berharap ini merupakan langkah konkret untuk bisa menaikkan generasi muda Indonesia yang lebih sehat dan juga berkualitas. Sementara itu, Yunita dan juga saudara, sebanyak 12.000 masyarakat di Kabupaten PD juga sudah memanfaatkan cek kesehatan gratis di Puskesmas yang dimulai sejak bulan Februari tahun 2025 lalu. Dari 12.000 ini, saudara, kebanyakan dari kelompok rentan yang memanfaatkan cek kesehatan gratis untuk mencegah penyakit yang lebih lanjut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Jakarta, Yunita. PD Khairul melaporkan, terima kasih, selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025 tentang tunjangan khusus bagi dokter spesialis di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK. Hal ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas.
Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Perpres nomor 81 tahun 2025 tentang tunjangan khusus bagi dokter spesialis di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan atau DTPK sebagai bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk bidang kedokteran. Pada tahap pertama, tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di DTPK. Khususnya bagi mereka yang berpraktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Bapak Presiden memang sangat concern kalau sudah berkenaan dengan masalah dokter. Ya. Kedua, apalagi dokter yang bertugas di 3T. Ya. Memang hari ini kita mendapatkan fakta dan data bahwa masih banyak daerah-daerah 3T itu yang bahkan kita tidak memiliki dokter. Nah, oleh karena itulah pada saat disampaikan bahwa saudara-saudara kita yang bertugas sebagai dokter di 3T ini membutuhkan perhatian, di situ Bapak Presiden berkenan untuk memberikan tunjangan khusus. Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tunjangan khusus untuk para dokter spesialis dan dokter subspesialis di daerah DTPK merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas. Menkes mengaku Presiden Prabowo akan meluncurkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat. Dokter spesialis. Itu nanti beliau yang akan luncurkan, karena itu intinya beliau ya. Jadi teman-teman tahu beliau sudah mengeluarkan Perpres untuk insentif dokter spesialis di daerah tertinggal. Gitu ya. Diluncurkannya kapan Pak? Beliau bilang mungkin pada saat ini nanti, pada saat rumah sakit PON. Waktunya Pak? Ya itu beliau akan atur dalam waktu singkat. Pemerintah mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah guna mendukung kebijakan tersebut, terutama terkait alokasi anggaran, penyediaan logistik, dan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal, transportasi, dan pengamanan bagi tenaga medis. Saudara Kepala Badan Penyelenggara Haji BPHJ Muhammad Irfan Yusuf mengatakan penyelenggara ibadah haji 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi akan menjadi momen bersejarah bagi BPHJ. Karena untuk pertama kalinya BPHJ akan mengambil alih penuh proses penyelenggaraan ibadah haji. Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ, Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, BPHJ menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk menyelenggarakan ibadah dimulai pada tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Saat menghadiri workshop penyelenggaraan haji tahun 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi di Jakarta, Irfan Yusuf menyampaikan workshop tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah Arab Saudi dan Indonesia untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan melayani kebutuhan para jamaah haji Indonesia. Dikarenakan perlu sinergi antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. Irfan menambahkan pelayanan maksimal kepada jemaah haji adalah amanah yang tidak bisa ditawar. Dan ini saya kira suatu hal yang bagus, kita saling menunjang, saling melengkapi apa yang diharapkan dari pemerintah Saudi, apa kendala-kendala kita temukan, karena kita harus jujur akui bahwa pemerintah Saudi kebijakannya sangat dinamis, terutama berkaitan dengan haji dan umroh yang semuanya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji dari seluruh dunia. Kepala BPHJ menegaskan bahwa reformasi BPHJ bukan sekedar pergantian orang, melainkan perombakan menyeluruh terhadap pola pikir dan sistem kerja. Orientasi BPHJ hanya satu, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji. Irfan juga menambahkan, suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 akan menjadi tonggak sejarah baru dalam sistem perhajian Indonesia. Saudara, pemerintah Kota Jambi terus mendorong program makan bergizi gratis. Dari 62 kebutuhan satuan pelayanan pemenuhan gizi, 42 diantaranya telah disiapkan dan segera diresmikan dalam waktu dekat. Mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Kota Jambi terus mendorong pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Dapur Umum Makan Bergizi Gratis MBG.
Hal ini untuk mencakup secara menyeluruh penerima MBG dari tingkat TK, sekolah dasar, SMP, hingga SMA. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, dari target 62 dapur umum, 42 diantaranya sudah dibentuk dan akan diresmikan dalam waktu dekat. Namun, masih ada kekurangan 20 dapur umum yang didorong agar segera terbentuk. Pemerintah Kota Jambi terus mendorong pelaku usaha dan pihak swasta untuk terlibat aktif dalam mewujudkan program MBG. Jadi kami mendorong para pengusaha, para pelaku usaha di Kota Jambi yang berminat segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang ada perwakilannya di sini, Mas Aditya. Tapi secara umum kita lebih baik dibanding kabupaten lain, itu sudah mulai beroperasi. Nah, tinggal yang sedang proses pembangunan dan perjalanan ada 42, sedang menata desainnya, menyiapkan alat-alat dapurnya. Pemerintah Kota Jambi optimis kebutuhan dapur umum akan tersedia untuk mencukupi seluruh kebutuhan MBG. Diperkirakan hingga akhir tahun ini, seluruh dapur umum telah terbentuk. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, untuk pertama kali, dapur makan bergizi gratis MBG Pekon Banjar Agung Undik Tanggamus menyalurkan makanan bergizi ke ribuan pelajar di 35 sekolah. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto resmi dijalankan di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Untuk kali pertama, dapur MBG di Pekon Banjar menyalurkan makanan bergizi kepada 3.362 pelajar di 35 satuan pendidikan, terdiri dari jenjang TK hingga SMA sederajat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi dan konsentrasi belajar para peserta didik. Kepala SPPG Banjar Agung Udik Kiostosi menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program pemerintah pusat. Diharapkan program tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat serta membantu pemenuhan gizi anak-anak. Membagikan makanan gratis ke 35 satuan pendidikan dengan jumlah siswa keseluruhan adalah 3.362. Harapan kami untuk program makan bergizi gratis yaitu bisa bermanfaat untuk masyarakat dan memenuhi kebutuhan gizi untuk anak-anak. Sementara Kepala SMP Negeri 3 Pugung, Sol Chahan, mengapresiasi pemerintah pusat khususnya Presiden Prabowo Subianto atas program tersebut. Program MBG dinilai sangat membantu siswa dalam pemenuhan gizi dan diharapkan dapat terus berlanjut. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo untuk program makan bergizi gratis ini sangat membantu bagi siswa-siswi kita, terutama kita sekolah full day sampai 2:30, jadi membantu untuk sebagai pengganti atau bekal untuk makan bergizi gratis ini. Dari TVRI Lampung, Abid melaporkan. Saudara, program makan bergizi gratis atau MBG kini semakin terjaga mutunya. Inovasi kolaboratif dengan sistem CCTV berbasis kecerdasan buatan untuk memantau dan menjaga keselamatan dapur MBG. Inovasi kolaboratif dengan sistem CCTV berbasis kecerdasan buatan dapur dapat menerapkan pengawasan yang mampu menjamin transparansi serta mencegah terjadinya keracunan makanan, kecelakaan, dan korupsi. CCTV dengan AI ini berfungsi mengawasi dapur secara real time, mengidentifikasi aktivitas manusia, menganalisis perilaku, mendeteksi pelanggaran SOP dan memberikan peringatan dini resiko keamanan maupun kontaminasi pada rantai produk pangan. Sistem ini juga memudahkan audit visual dan proses investigasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga meningkatkan akuntabilitas dan standar kualitas program MBG di berbagai daerah. Selain untuk mencegah adanya kecelakaan 0% atau zero accident, kita juga ingin sekali melaksanakan program CCTV AI ini untuk memberikan transparansi bahwa dapur-dapur ketika melaksanakan program ini memang dilaksanakan dengan sangat baik, bersih, sesuai SOP,
sehingga tidak perlu ada kekhawatiran terhadap makanan yang disajikan terhadap para penerima manfaat atau anak-anak. Sehingga dari sini kita juga menghimbau agar para dapur-dapur lain mungkin bisa menerapkan hal-hal seperti ini, yaitu untuk mencegah adanya kejadian yang tidak diinginkan, untuk memberikan transparansi dan tidak adanya kecelakaan di dapur. Langkah ini membuka era baru pengawasan dapur yang terbuka dan terpercaya, serta memastikan bahwa setiap porsi yang diberikan untuk anak tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan berkualitas. Saudara, sejumlah informasi lain akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Ada yang seru nih di TVRI, program edukatif yang dikemas secara menarik melalui dialog, lagu, cerita, serta aktivitas kreatif. Nah, Katenggo mau tanya, siapa yang di sini suka sama cerita dongeng? Tenggo dan Jojo akan menghibur sekaligus mendidik, mengajarkan kejujuran, persahabatan, cinta lingkungan, dan kebiasaan baik sehari-hari. Tenggo dan Jojo, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Omnivora, karena cenderung memakan serangga. Belajar bahasa Inggris di TVRI sangat asik loh. Ditemani oleh Sandia Jayanti dan Miss Desi. Kita akan belajar bahasa Inggris dengan tema menarik dan menyenangkan. Here I am, how do you do? Yuk kita belajar bahasa Inggris di Belajar Bersama Bahasa Inggris. Setiap Selasa, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. I have forest, but no trees. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Saudara Ketua Umum Laskar Merah Putih atau LMP, Arsyad Chanu, bahwa bendera merah putih adalah simbol identitas dan kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketua Umum LMP, Arsyad Chanu, mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih memahami dan menghargai makna dari simbol-simbol kenegaraan. Hal ini disampaikan Arsyad Chanu saat konferensi pers di markas LMP di Jakarta terkait fenomena bendera One Piece belakangan ini. Arsyad juga mengajak agar masyarakat lebih bijak dalam mengapresiasikan kecintaan terhadap budaya populer tanpa melupakan jati diri bangsa dan nasionalisme. Sementara Laskar Merah Putih menegaskan komitmennya sebagai salah satu garda penjaga kehormatan merah putih dan identitas bangsa Indonesia. LMP mengimbau generasi muda untuk lebih menghargai simbol negara dan bijak mengapresiasikan tercinta terhadap budaya negara tercinta Republik Indonesia. Yang akan dilakukan LMP akan mengibarkan bendera merah putih 800 meter persegi di tebing simbol kokohnya bendera merah putih dilaksanakan di Bandung tanggal 14 Agustus sebagai simbol persatuan dan nasionalisme. Selain itu, dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI, LMP berencana mengadakan serangkaian kegiatan kebangsaan yang melibatkan masyarakat luas seperti pengibaran bendera terpanjang dan terbesar di tebing area Bandung, Jawa Barat.
Saudara, berikut kita ikuti informasi dari BMKG untuk perakiran cuaca yang akan berlaku pada hari ini pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saudara, informasi dari BMKG tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Klik Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Yunita Moni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.